Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas setiap karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Khususnya hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita taufik untuk bisa menikmati nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah salat kita dan nikmat ibadah-ibadah lainnya. Tentu kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan senantiasa diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ridha dan surga darinya insyaallah. Salat serta salam juga mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pekan pertama dari bulan Sya'ban ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan seputar ilmu fikih, khususnya dalam bab tentang ilmul faraid atau ilmul mawaris atau fikih waris ya. Yang mana ini adalah pertemuan yang ketiga terkait dengan pembahasan fikih waris, dan insyaallah kita akan membahas hukum-hukum seputar rukun waris ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan dasar-dasar waris dari aspek rukun, syarat dan sebabnya ya. Nah, rukun, syarat dan sebabnya ini jemaah sekalian kemudian secara aplikatif kemudian kita terapkan pada 3 rukun waris ya. Pertama adalah rukun pewaris, dan ini yang paling utama karena tidaklah suatu hukum waris dilaksanakan kecuali sudah ada yang namanya pewaris ya. Pewaris itu artinya adalah pihak yang nanti hartanya akan diwariskan. Nah, yang kedua adalah harta waris itu sendiri yang disebut dalam istilah fikih dengan istilah at-tarikah atau al-maurus ya. Jadi kalau misalnya Pak ada orang meninggal ya, dia punya harta waris, baru kita sebutkan juga terkait dengan hukum waris. Tapi kalau ada orang meninggal Pak, tapi dia nggak meninggalkan apa-apa kecuali hutang, bicara warisan nggak Pak? Dan hutangnya diwariskan nggak? Hah? Diwariskan? Jawabannya tidak Pak ya. Kalau dalam hukum Islam waris itu hutang itu tidak diwariskan. Yang diwariskan itu harta aja gitu ya. Tapi kalau dia punya hutang dan harta, maka hutangnya dibayar dulu sebelum diwariskan. Tapi kalau hartanya memang tidak cukup untuk membayar hutangnya dan tersisa hutang yang lebih besar misalnya, maka sebenarnya kalau dalam hukum Islam keluarga dari pewaris tidak bertanggung jawab ya. Ini kalau kita bicara hukum Islam Pak ya. Tapi kalau kita bicara hukum perdata yang berlaku di negeri kita Pak, itu keluarga pewaris termasuk ikut bertanggung jawab. Ya, tapi kalau dalam hukum Islam tidak. Nah, lantas siapa yang membayarkan hutangnya? Nah, ini pernah saya sampaikan, kalau untuk konteks membayarkan hutangnya pada dasarnya keluarganya bisa meminta bantuan lewat lembaga zakat. Karena pewaris yang berhutang termasuk di antara mustahik zakat yang namanya disebut dengan al-gharim ya. Tapi kalau misalnya keluarganya ingin membayarkan hutangnya ya alhamdulillah bagus, dan itu jatuh sebagai sedekah ya.
sedekah dari keluarga almarhum untuk almarhum karena membayarkan hutangnya. Tapi intinya rukun yang kedua yang nanti akan ada ketentuan tertentu yang akan kita bahas adalah harta waris. Nah, kalau kemudian harta waris itu sudah selesai diurusi perkara-perkara di luarnya dan secara murni sudah berwujud harta waris, baru kemudian diserahkan kepada ahli waris. Nah, nanti ahli waris juga ada beberapa hukumnya. Ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan ketentuan pewaris, harta waris dan ahli waris. Ya. Dan nanti yang keempat terkait dengan pembahasan yang ketiga ini ada persoalan yang disebut dengan hijab. Ya, hijab itu sebenarnya masih terkait dengan masalah ahli waris. Artinya Pak, nanti kita akan ketahui banyak ya pihak yang disebut ahli waris. Paling tidak ada 22 pihak. Tapi dari 22 pihak itu enggak semuanya mewarisi harta. Ya, karena di antara mereka ada yang saling menghalangi hak warisnya. Nah, penghalangan hak waris ini di dalam hukum waris namanya disebut hijab. Ya. Jadi hijab itu bukan hanya pakaian yang menutupi aurat, tapi juga digunakan dalam persoalan waris. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk jamaah sekalian ketentuan seputar pewaris. Ya. Rukun pertama yaitu seputar pewaris. Ya. Dan saya pernah sampaikan Pak, kita di sini semuanya termasuk calon pewaris atau calon ahli waris. Dua-duanya ya. Kita calon pewaris sekaligus calon ahli waris gitu ya. Karena sekali lagi persoalan waris pada dasarnya terkait dengan kematian yang menjadi rahasia. Jadi kita pada dasarnya kalau kita meninggal disebut pewaris, tapi kalau ada keluarga kita yang meninggal maka kita menjadi ahli waris. Nah, maka diperhatikan baik-baik nih Pak. Ya, kita calon pewaris ini apa yang mesti kita persiapkan gitu ya. Baik. Nah, definisinya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, intinya pewaris itu adalah orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris. Ya. Maka syarat dari pewaris yang paling utama adalah dia sudah wafat. Tapi rupanya di samping syarat utamanya dia sudah wafat, ditetapkan juga oleh para ulama beberapa syarat yang lain. Pertama adalah pewaris itu harus seorang muslim. Keluarganya yang muslim. Tapi syarat yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya ya. Setelah para ulama semuanya sepakat. Bahwa maaf, saya keliru Pak, saya keliru. Enggak ada masalah. Nanti yang menjadi ya. Jadi maksud saya begini, semua ulama telah sepakat bahwa ketika seorang pewaris itu adalah muslim, maka hartanya bisa diwariskan kepada keluarganya yang muslim. Ya, betul. Maaf, saya revisi lagi. Jadi semua ulama sepakat Pak, kalau ya keluarganya yang menerima harta waris itu muslim, ya, maka dia berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya yang muslim. Sebagaimana para ulama sepakat kalau keluarganya itu ada yang non muslim, tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewarisnya yang muslim. Nah, yang diperselisihkan adalah kalau keluarganya muslim, pewarisnya non muslim. Nah, ini yang diperselisihkan ya. Jadi kalau kebalikannya, kalau yang menerima harta waris itu non muslim, semua ulama sepakat muslim tidak dapat warisan. Tapi kebalikannya, yang mana kalau yang meninggal non muslim tapi ada di antara keluarganya yang muslim. Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Mayoritas ulama berpendapat tetap tidak bisa saling mewarisi. Ya, mayoritas ulama berpendapat tetap tidak bisa saling mewarisi. Karena kenapa? Dalam hadis Nabi mengatakan la yatawarasu ahlul millatain, tidak saling mewarisi antara dua pihak yang berbeda agama. Ya. Tapi kalau pendapat sebagian ulama, dan ini setidaknya banyak difatwakan di negeri-negeri non muslim, ya, bahwa kalau yang meninggal adalah non muslim sedangkan di antara keluarganya ada yang muslim, maka masih bisa mewarisi ya. Ada dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan kemaslahatan, karena kalau misalnya keluarga muslimnya tidak menerima hak waris, akan terfitnah agamanya dari orang tuanya yang mungkin meninggal dalam kondisi kafir ya. Karena kan banyak Pak di kalangan atau di negeri-negeri non muslim, anak-anaknya mu'alaf tapi bapaknya masih non muslim gitu ya. Dan yang kedua, berdasarkan mengatakan al-Islam
alaihi. Islam lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Muslim sedangkan keluarganya yang mewarisi hartanya daripada status pewarisnya yang non muslim, maka bisa mewarisi harta dari non muslim tersebut ya. Ini pendapat sebagian ulama ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab fikih kebanyakan malah tetap mengatakan selama ada perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi ya. Terlepas ada perbedaan ini bisa kita ikut pendapat A atau B. Intinya sih yang para ulama sepakati dan yang paling utama, sepakat dalam arti yang paling utama ya, bahwa syarat pewaris juga pada dasarnya hendaknya seorang muslim ya. Ya di samping itu juga dia punya harta ya. Muslim kemudian sudah wafat, ini syarat yang kedua ya, yang paling utama, dan yang ketiga tentunya dia punya harta ya. Tapi sedikit Pak, saya agak sedikit perluas terkait dengan syarat sudah wafat. Wafat ini dia berdasarkan salah satu dari dua jenis wafat. Jadi wafat itu ada dua ya. Wafat itu ada dua. Pertama adalah wafat secara hakiki dan yang kedua wafat secara hukum. Kalau wafat secara hakiki jelas, jenazahnya kita lihat Pak. Ada orang hilang nggak jelas rimbanya kemana. Atau misalnya kecelakaan Pak, tapi pas kecelakaan itu dievakuasi kemudian jenazahnya tidak ditemukan. Ya, berhari-hari, berbulan-bulan sampai bahkan bertahun-tahun dicari-cari nggak ketemu. Nah ini kira-kira keluarganya ini bisa nggak langsung bagi waris? Bisa nggak Pak? Hah? Nah gitu ya. Misalnya ada seorang ayah gitu kemudian hilang, anaknya boleh nggak langsung bagi waris ketika nggak ditemukan jenazahnya? Hah? Jawabannya belum bisa. Sampai keluar putusan hakim. Nah itu ya. Nah jadi anak-anaknya ini ketika misalnya ingin membagi harta waris dari ayahnya yang hilang itu datang dulu kemana? Ke hakim, gitu ya. Datang ke hakim menginformasikan kondisi ayahnya, ya biasanya hakim juga tidak langsung mengabulkan begitu saja, akan ada ya memastikanlah keberadaan si fulannya. Atau kalau biasa kalau di negeri kita Pak, misalnya dilaporkan dulu, misalnya orang hilang gitu ya. Lalu kemudian itu menjadi landasan dasar untuk mendapatkan putusan hakim bahwa si fulan ini ya sudah dianggap misalnya meninggal. Nah kalau itu kemudian sudah keluar putusan hakim, baru silakan anak-anaknya membagi waris ya. Jadi jangan langsung bagi waris sebelum keluar putusan hakim. Nah meninggalnya yang berdasarkan putusan hakim inilah Pak yang kita sebut dengan istilah hukum gitu ya. Wafat secara hukum. Dan ini nanti hukumnya banyak terkait dengan masalah warisan, terkait adalah seorang laki-laki ya. Jadi kalau misalnya yang hilang ini seorang laki-laki Pak, berarti boleh nikah lagi maksud saya. Dua syaratnya ya. Kalau warisan syaratnya cuma satu, putusan hakim. Tapi kalau untuk bicara nikah lagi syaratnya dua. Satu, putusan hakim keluar, kedua iddah. Jangan langsung nikah dulu Pak. Oh dapat putusan hakim, senang langsung nikah. Sebut masa iddah dulu. Iddahnya berapa lama? Ini ajarkan kepada istri-istri kita Pak. Ini jangan sampai. Iddahnya bukan 3 bulan. Iddahnya berapa? Alladzina yatawaffawna minkum wa bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Berdasarkan hitungan kalender Hijriah 10 hari ya. Normalnya Pak dalam kalender Hijriyah itu biasanya 1 bulan 30 hari ya, normalnya gitu ya, umumnya. Jadi tinggal dikalikan saja 4 bulan kali 3 120 ditambah 10 hari berarti 130 hari ya. Nah itu masa iddah bagi seorang wanita yang suaminya wafat. Tapi yang jadi masalah begini Pak, setelah iddah selesai istrinya nikah hilang masih hidup gitu ya. Pas datangnya ketika walimahan gitu ya. Ini masalah ini. Itu gimana itu Pak? Ya udah akad nikah, udah walimah gitu ya. Datang suaminya yang hilang tadi. Nah, itu gimana itu status pernikahannya? Sah. Atau boleh milih dua-duanya? Nah, dalam masalah ini sebenarnya ada dua pendapat, Pak. Pendapat yang pertama mengatakan pernikahan kedua otomatis batal. Karena si wanita ini tadi masih berstatus sebagai istri dari yang pertama. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan si wanita ini punya hak memilih antara ingin bersama yang pertama atau yang kedua ya. Tapi tidak boleh milih
Dua-duanya gitu ya, nggak boleh gitu ya. Karena seorang satu suami gitu. Tapi Pak, kalau yang istrinya kalau yang hilang adalah istrinya Pak, saya tanya, perlu nggak datang putusan hakim? Nggak perlu ya, hilang istrinya hari ini mau nikah hari ini juga nggak apa-apa, silakan aja gitu ya. Karena kenapa? Si suami masih punya hak untuk ya, kalaupun istrinya nanti dia kalau ingin nikah lagi, ya datangkan putusan hakim untuk dia punya hak menikah dengan yang keempat sebenarnya gitu ya. Biar status dari istri yang hilang ini dianggap meninggal ya. Baik, jadi banyak sekali jamaah sekalian ya, orang yang kemudian hilang itu hati-hati ya, hukum-hukum tertentu yang harus diketahui. Baik. Nah, ini terkait dengan syaratnya jamaah sekalian. Nah, sekarang ini ada hal-hal Pak ya, sebenarnya kalau dalam kitab-kitab fikih klasik sih tidak pernah dibahas atau mungkin dibahasnya tidak secara sistematis Pak ya. Yang ketiga, kewajiban calon pewaris. Cara orang yang sudah meninggal hartanya mau dibagi yang kita sebut. Jadi kewajiban kita ini Pak, sebagai masing-masing setiap orang adalah calon pewaris. Untuk kita persiapkan ya, agar persiapan ini kemudian tidak menjadi masalah ketika kita meninggal. Yang pertama jamaah sekalian, kita berkewajiban untuk mempelajari ilmu waris ini ya, calon pewaris yang nanti harta kita akan diwariskan kepada ahli waris, wajib belajar sekaligus mengajarkan. Tapi wajib belajar ini tadi Pak, sebenarnya juga bukan kewajiban dalam arti kita harus ahli dalam ilmu waris ya. Karena kalau disebut ahli dalam ilmu waris ya, tidak setiap orang mampu untuk bisa menguasainya. Tapi yang dimaksud dengan belajar dan mengajarkan ini Pak, paling tidak minimal berwasiat atau sampaikan kepada keturunan kita, bagilah waris nanti kalau saya meninggal sesuai dengan hukum Islam. Ya, karena kalau misalnya kita tidak menyampaikan ini atau tidak mengajarkan ini, khawatirnya Pak, ketika anak kita kemudian membagi harta waris kita tidak sesuai dengan hukum Islam, kita sebagai orang tua ikut bertanggung jawab terhadap dosa anak-anak kita. Ya. Jadi minimal kita sampaikan bagilah sesuai dengan hukum Islam. Atau kalau misalnya anak kita juga nggak paham ilmunya, Pak, paling tidak sampaikan bagi sesuai hukum Islam, kalau nggak paham tanya sama yang ahli. Ya, minimal seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian meninggalkan keturunan kita ini dalam kondisi ya melanggar aturan syariat. Dan inilah Pak yang dimaksudkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Allah SWT mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kamu ketika nanti meninggalkan keturunanmu dalam kondisi lemah. Lemah di sini ada dua. Pertama, lemah dalam aspek harta, yang kedua lemah dari aspek ilmu. Lemah dari aspek mengelola harta. Bisa saja sih harta warisnya banyak Pak, tapi dia nggak punya ilmu, ya masalah juga gitu ya. Jadi dua-duanya harus disampaikan, diajarkan minimal. Calon para ulama kita Pak, para salafus saleh kita itu ya, seringkali membuat wasiat Pak, ketika mereka hendak melakukan suatu perjalanan yang potensi meninggalnya cukup besar. Ya. Misalnya mereka melakukan perjalanan haji. Kalau zaman dulu kan perjalanan haji itu Pak sampai melewati padang pasir, bisa saja nanti dibegal sama perampok dan seterusnya gitu ya. Nah, maka sebelum mereka melakukan perjalanan, mereka buat wasiat. Ya, kalau nanti misalnya ada kemungkinan meninggal, ya wasiat itulah yang nanti akan jadi dasar wasiat hutang kah, wasiat waris kah, ya, macam-macam lah gitu ya. Nah, itu maka kalau kita misalnya melakukan hal-hal seperti ini, persiapkan ya dan ajarkan kepada dua ya. Yang ketiga jemaah sekalian. Nah, ini penting juga yang ketiga. Saat kita masih hidup Pak, jelaskan ya harta-harta yang memang menjadi milik kita. Ya, sekaligus harta-harta yang bisa jadi diamanahkan kepada kita. Ya, jangan sampai Pak nanti ketika kita meninggal tiba-tiba, seandainya ya, waliyadzubillah ya. Kalau seandainya kita meninggal tiba-tiba, harta yang ada di rumah ini nggak jelas statusnya, tapi dianggap oleh keluarga kita sebagai harta waris. Setelah dibagi-bagi, akhirnya pada datang tuh pengurus masjid, pengurus RT, pengurus kelurahan, partner bisnis gitu, pada nuntut semua. Itu bapakmu pernah kita amani harta gitu ya. Tapi hartanya sudah habis dibagi waris. Nah, yang jadi masalah ini, yang salah siapa Pak? Pewarisnya atau keluarganya? Tentunya pewaris gitu kan. Nah, maka dalam hal ini kita harus menjelaskan, termasuk hutang-hutang Pak. Ya, jangan sampai Pak ketika kita misalnya meninggal, keluarga kita udah seneng. Awalnya ketika meninggal disampaikan, barang siapa yang punya sangkut paut hutang piutang dengan almarhum silakan datang ke rumah.
Kadang Pak, omongan seperti ini bisa saja kita anggap sebagai basa-basi Pak. Tapi bisa jadi akhirnya semua yang mensolati datang semua itu Pak. Rupanya punya apa? Punya piutang kepada almarhum. Habis itu harta gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ini Pak, mengingatkan, mencatat ya dengan baik hutang-hutang kita Pak. Paling tidak kan keluarga ini ketika melihat, oh ini harta almarhum, ini hutang. Bisa dipertimbangkan cara bagaimana melunasinya gitu ya. Dan bisa kemudian membandingkan ya. Dan kalau misalnya harta tidak, mereka legowo lah gitu karena sudah diinformasikan. Ini bagaimana kalau kemudian sudah senang-senang dapat warisan tapi rupanya uang harta warisan itu habis untuk bayar hutang. Nah, ini malah dikirimi doa dan istighfar malah dikirimi laknat ya. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Gara-gara kita sebagai pewaris tidak menjelaskan harta ya. Baik, yang terakhir ya Mas kalian. Nah, ini ya, menghindari bom-bom waktu. Nah, yang namanya bom waktu itu meledaknya kapan, Pak? Saat ini atau nanti ketika waktunya memang saat itu terjadi? Nah, seringkali Pak, kita ini tanpa sadar ya, menyiapkan bom waktu untuk keluarga kita. Kita anggap hari ini nggak ada masalah Pak, tapi rupanya saat kita meninggal meledaklah dan menjadi urusan bagi keluarga kita. Ya. Dan khususnya terkait dengan masalah harta. Apa saja nih ya di antara bom waktu yang harus kita hindari Pak saat kita masih hidup dan artinya kita masih bisa kemudian mencari solusinya ya ketika kita masih hidup. Pertama nih, hati-hati dengan wasiat yang keliru. Ya. Saat kita masih hidup Pak, mungkin kita sudah buat wasiat gitu ya. Belajarlah ilmu waris. Rupanya wasiat yang kita buat selama ini keliru, maka langsung kita revisi saat kita masih hidup. Jangan sampai kita buat wasiat keliru, akhirnya meninggal wasiat ini tangan dengan syariat, tapi di antara ahli waris ada yang menuntut untuk melaksanakan wasiat tersebut. Misalnya apa contoh wasiat yang keliru, Pak? Misalnya ya, wasiat yang keliru itu begini. Rumah ini nanti kalau saya meninggal menjadi milik si bungsu. Hah? Betawi. Ya mungkin Betawi atau yang lain juga, Pak ya. Jadi rumah ini kalau saya meninggal menjadi milik bungsu. Wasiatnya begitu, Pak. Ini wasiatnya benar apa salah? Jelas salah. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Akhirnya si bungsu menuntut pelaksanaan wasiat, kakak-kakaknya belajar ilmu waris, Pak. Rupanya salah itu wasiat. Dan yang terjadi apa? Ya udah bentrok antara yang tidak dapat wasiat dengan yang dapat wasiat. Nah, sekarang pertanyaan yang bertanggung jawab atas retaknya silaturahim antara keturunannya tadi siapa? Ya si pewaris karena salah berwasiat gitu ya. Dan saya mungkin pernah cerita Pak, saya pernah ngisi fikih waris juga daerah Tangerang gitu Pak. Jadi ini sebenarnya bukan menyelesaikan urusan sih Pak, cuman kayak curhat aja nih ya. Ada orang curhat sama saya Pak gitu ya. Dia itu curhatnya terkait dengan apa? Warisan buyut keempatnya Pak. Curhat warisan buyut keempat, ya bayangkan. Saya kalau nggak bisa bagi waris gimana? Udah 4 generasi mau bagi waris gimana coba ya. Rupanya karena si buyut berwasiat Pak saat itu. Si buyut berwasiat begini. Nah, nanti kalau bapak meninggal ini semua tanah yang luas ini nggak boleh bagi waris. Miliki bareng-bareng. Wasiatnya gitu Pak. Bahkan sampai di dalam wasiatnya itu disebutkan kalau nanti ada yang ingin mengklaim sebagian tanahnya itu disumpahi gila. Isi wasiatnya kayak gitu. Ini cerita seperti itu gitu ya. Akhirnya ya generasi pertama Pak karena belum banyak pendatang baru gitu ya. Rumah tanahnya masih luas, mereka mau bangun rumah di mana aja bebas gitu ya. Di generasi pertama nggak ada masalah. Generasi kedua mulai ada yang bertanya-tanya. Ini tanah bapak saya yang mana ini? Kemudian generasi ketiga nanya lagi. Ini karena semakin banyak orang datang gitu ya. Nanya lagi, ini tanah bapak saya yang mana? Dan seterusnya. Sampai akhirnya di masa orang yang nanya tadi Pak. Nah ini kira-kira bagi warisnya gimana ya Pak? Ya Allah alam kita tahu gitu. Karena 3 generasi sebelumnya yang menjadi ahli waris sudah meninggal. Nah jadi yang jadi persoalan Pak, berarti yang salah di sini siapa? Hah? Yang tadi berwasiat salah itu gitu kan. Padahal kalau kita misalnya meninggal atau kita sebelum meninggal itu Pak udah urusan harta itu nggak usah kita urusi lagi, itu urusan keluarga kita nanti setelah kita meninggal. Biar mereka yang membagi harta itu sesuai dengan hukum Islam, selesai gitu. Ya, kalau kita kemudian wasiatkan seperti itu dan rupanya mereka tidak melaksanakan, kita udah lepas tanggung jawab ya. Karena kalau kita meninggal itu yang kita pikirkan amal kita nanti di akhirat. Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu apa yang memikirkan apa yang dia dapatkan nanti setelah kematian gitu. Jangan mikir lagi dunianya gitu ya. Biarkan nanti dunia itu menjadi harta waris bagi keturunannya. Nah, jadi wasiat yang keliru hati-hati. Nah, begitu juga yang
biasanya jadi bom waktu, Pak? Hibah tanpa saksi dan legalitas. Nah, hibah itu, Pak, sebenarnya adalah hadiah. Tapi bedanya kalau hadiah nilainya biasanya bisa kecil bisa besar. Tapi kalau hibah merupakan pemberian cuma-cuma yang biasanya nilainya adalah besar, ya. Nah, hibah-hibah seperti ini jamaah sekalian, kalau misalnya nilainya besar, tidak ada saksinya dan tidak ada legalitasnya, apalagi kalau diberikan ke anaknya yang dia sayangi gitu kan. Ini rumah untuk kalimah. Nah, maka ini menjadi dalil, ya, khususnya dalam mazhab Maliki, wajib hibah kepada anak-anak kandung itu secara adil. Tapi kalau pendapat yang lain mengatakan tidak wajib, hanya saja artinya tidak wajib itu gini, Pak. Hibahnya sah kalau sudah terlanjur disampaikan, tapi orang tua tetap berdosa atas dasar kezalimannya kepada anak yang lain, ya. Baik, nah jadi sekali lagi kalau kita memberi hibah juga hati-hati, ya. Kalaupun misalnya kita ingin menghibahkan, ya datangkan semua anak-anak kita, Pak. Lalu kita sampaikan, saya ya sebagai bapak misalnya ya, ingin memberikan hibah ini kepada sebagian di antara kalian. Yang lain ridho ya, nah, misalnya begitu. Jadi saksi bahwa hibah ini sah untuk si fulan. Nah, itu nggak masalah seperti itu, ya. Jadi jangan tanpa saksi dan legalitas. Nah, berikutnya yang ketiga jamaah sekalian, berhutang diam-diam. Ini sama seperti menjelaskan harta tadi yang saya sampaikan, ya. Kita kalau berhutang itu, ya memang hutang itu dianggap sebagai orang aib, Pak, ya. Tapi kalau misalnya, Pak, kita berhutang, malu nggak, Pak, kalau kita sampaikan itu kepada istri dan anak kita? Ya kalau disampaikan kepada temannya bisa malu, Pak. Tapi kalau sama anak dan istri bisa malu nggak? Kan nggak malu, Pak, udah biasa aja gitu, ya. Nah, maka kalau kita berhutang, Pak, sampaikan aja terang-terangan kepada keluarga kita, keluarga utama kita yang nantinya kalau kita meninggal pasti mewarisi harta kita. Kenapa? Agar nanti ketika kita meninggal mereka sudah siap bagaimana menyelesaikan hutang itu dengan cara membayar lewat harta waris, gitu ya. Nah, jadi harta waris disampaikan, hutang juga disampaikan. Baik, yang ketiga jamaah sekalian. Nah, ini juga hindari harta yang masih belum jelas kepemilikannya, masih samar-samar. Nah, kalau harta yang samar-samar ini ya seperti yang tadi sebagian kita contohkan, misalnya seperti apa? Harta yang diamanahkan kepada kita, ya. Atau misalnya, Pak, harta yang itu masih dalam akad yang belum selesai gitu, ya. Ya keburu meninggal akadnya belum selesai gitu. Nah, maka ini sampaikan juga gitu, ya. Termasuk harta yang sama-samar itu apa? Harta antara suami dan istri yang nggak jelas di dalam rumah itu, Pak. Ya, itu juga termasuk harta samar-samar, ya. Misalnya mobil, motor, kalau mobil motor kan ada suratnya, Pak. Yang nggak ada suratnya apa biasanya, Pak? Mas nggak ada suratnya ya? Emas ya bisa jadi. Apalagi TV, kulkas, ranjang, sofa, ya. Itu ada suratnya nggak, Pak? Coba saya tanya, Pak. Di rumah itu kulkas, sofa, TV punya siapa? Ya, punya keluarga punya siapa? Punya suami atau punya istri? Pada nggak tahu kan? Nah, makanya kemudian dipastikan gitu, ya. Nanti kalau kita meninggal ini kan harta punya nilai cukup besar juga kan. Kalau dikumpul-kumpul bisa ratusan juta mungkin gitu, ya. Nah, tapi kalau kemudian kita meninggal, siapa yang kemudian mewarisi, ya? Nah, ini harus diperjelas gitu, Pak, ya. Harus diperjelas gitu, ya. Bisa jadi kan gini, Pak, bisa jadi selama ini istrinya merasa, oh selama ini pakai uang saya kok beli-beli itu. Berarti kalau yang meninggal suami harta waris bukan? Ya bukan gitu kan. Tapi kan kadang juga suami berkontribusi juga dan seterusnya. Nah, jadi intinya pastikan kalau yang namanya harta waris itu murni milik si pewaris, ya. Harta waris murni milik si pewaris. Baik, kemudian yang kelima ya, Pak. Nah, ini juga hindari kita masih punya harta yang legalitasnya bermasalah. Maknanya begini jamaah sekalian, nggak ada masalah sih, Pak, kalau misalnya kita punya harta yang masih dalam proses proses pembuatan akad dan seterusnya misalnya, ya. Tapi sebaiknya sampaikan baik-baik kepada keluarga kita. Kenapa? Karena yang namanya harta yang bisa diwariskan adalah harta yang legalitasnya sudah jelas. Jadi belum ada sangkut paut dengan pihak yang lain. Atau bisa jadi, Pak, harta ini legalitasnya secara syar'i bermasalah. Yang nanti akan kita jelaskan syarat-syarat terkait dengan harta, ya. Dan yang paling penting, Pak, bukan paling penting sih, di antara yang penting juga kalau misalnya ada yang terjadi, ya. Nomor berikutnya, hindari bom waktu dalam wujud istri kedua yang dinikahi sirri. Ini bom waktu nih, Pak. Bom waktu nih. Kalau nikahnya nggak sirri, insya Allah nggak ada masalah, Pak. Ya. Misalnya istri pertama tahu kalau suaminya punya istri kedua, nggak ada masalah. Mereka akan bisa nanti bagi waris secara akur. Nah, yang jadi masalah ketika itu, Pak, saya tanya, kira-kira istri yang tidak sirri mau nggak berbagi warisan? Mau nggak berbagi warisan? Sudah dapat 1/8 bagi 2 lagi. Kan istri dapat 1/8, ya.
Nah, kalau istri dapat 1/8, jika dia lebih dari 1 orang berarti dibagi sama rata. 1/8 itu bukan masing-masing dapat 1/8 ya. 1/8 dibagi sejumlah istri yang ada. Ya logikanya ya siapa ya kemudian istri yang mau berbagi ketika dia belum lagi mau bicara berbagi, Pak. Sebelum berbagi aja udah terkejut duluan gitu ya. Oh, ini istrinya apa suaminya punya istri lagi gitu ya. Tapi di sisi yang lain, Pak, kalau seandainya wanita yang datang itu benar adalah istri sah meskipun tidak tercatat, berarti kan nikah siri ya, sah secara agama tapi tidak tercatat, pada dasarnya dia berhak nggak dapat warisan, termasuk anak yang dibawa tadi, Pak? Berhak, ya. Namun karena istrinya kemudian yang tidak siri itu tidak mau berbagi, yang salah pertanyaan di sini siapa? Suaminya. Karena istri yang tidak siri, ya bisa saja dia menganggap ini orang bohong. Maka dia nggak bisa berdosa dengan alasan itu, Pak ya. Tapi kalau misalnya si istri siri ini benar istri yang sah dan tidak dapat warisan, maka yang bertanggung jawab bukan istri yang non siri, tapi siapa? Suaminya. Nah, maka bagi suami yang punya istri siri, pas ketika misalnya nih sadar gitu, Pak ya, rupanya sadarnya di tengah dalam kondisi sakit parah, ngomong aja baik-baik, Pak. Dalam kondisi sakit parah gitu bilang sama istrinya, yang maaf beribu maaf. Kenapa Mas gitu ya? Kirain mau minta maaf apa gitu ya, mau ngasih informasi apa. Bapak punya istri siri gitu. 1 di Semarang, 1 di Jogja. Ya, paling tidak kalau misalnya akhirnya dia meninggal, nah siapa yang kalau misalnya suaminya meninggal sudah diinformasikan begini, Pak, maka ketika istri yang tidak siri tidak berbagi waris, siapa yang dosa? Nah, istrinya. Udah lepas tanggung jawab dia gitu, Pak ya. Dan istri yang tadi non siri kan juga kalau mau marah-marah, gimana mau marah, Pak, ini udah sakit sekarat gini gitu ya. Nah, jadi sampaikan aja baik-baik gitu ya. Tapi yang nikah itu nggak usahlah siri-sirian. Nikah itu baik-baik aja gitu ya. Kalau memang ingin poligami, poligamilah dengan cara yang baik. Tapi kalau nggak siap dengan itu, cukupkan saja dengan 1 istri ya. Baik, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita kemudian membawa masalah gara-gara kita tidak persiapkan saat kita masih hidup. Baik, yang kedua jamaah sekalian, rukun yang kedua adalah harta waris. Nah, rukun yang kedua harta waris ya. Setelah pewaris meninggal, maka yang kemudian ditelusuri adalah hartanya. Ini kita bicara ahli waris itu poin yang terakhir ya, karena ahli waris sebagai terminal terakhir dalam proses pembagian harta waris. Tapi telusuri dulu yang namanya harta waris, karena tidak akan sampai kepada rukun ketiga kalau harta warisnya tidak ada ya. Nah, harta waris itu apa ya? Disyaratkan suatu harta disebut harta waris ada 4 ya. Syarat yang pertama, harta itu harus halal dan tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak lain. Ya. Halalnya secara syar'i, Pak. Makna halal itu begini, tidak boleh diwariskan kalau harta itu secara zat haram atau diperoleh dengan cara yang haram. Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna aitaman, ada sejumlah anak yatim warithu khomron. Mereka mewarisi dari orang tuanya yang meninggal, yang muslim, itu berupa khomer. Ya. Jadi dulu itu orang Arab itu, Pak, termasuk warisan adalah minuman keras. Ya. Jadi mereka mewarisi khomer. Nah, ini boleh nggak aku jual? Ya, atau aku rubah menjadi cuka agar bisa dimanfaatkan oleh si anak yatim ini? Rasul mengatakan tidak, wajib dibuang. Artinya harta yang zatnya haram tidak bisa diwariskan. Termasuk dalam hal ini harta yang diperoleh dengan jalan yang haram. Misalnya kita ya waliyadzubillah misalnya sempat pernah mencuri, Pak, atau misalnya kita punya tabungan deposit di bank konven yang itu menggunakan sistem riba misalnya. Maka cukup kita ambil pokok uang kita, sedangkan untuk yang bunganya ini harus diapain, Pak? Dikembalikan ke bank atau disedekahkan? Buat sedekah ya, buat buat infrastruktur umum gitu ya, WC dan seterusnya. Intinya dia tidak boleh dimiliki dan tidak boleh diwarisi ya. Jadi harta-harta seperti ini bukan harta waris. Kalau kita wariskan, Pak, keluarga kita nggak berdosa kalau tidak tahu, tapi yang berdosa siapa? Kita yang mewarisi harta yang haram ya. Apalagi harta haram itu tadi sebenarnya harta haram yang ada pemiliknya, Pak, gitu ya. Jadi harta haram itu ada 2, Pak ya. Harta haram itu ada 2. Ada harta haram yang memang pemiliknya jelas, misalnya seperti hasil pencurian, maka kewajibannya adalah dikembalikan. Tapi kalau harta haram itu bukan hasil pencurian, namun lewat jalur akad-akad yang bertentangan dengan syariat, maka cara menyelesaikannya dengan cara disedekahkan. Nah, itu metode di dalam menyelesaikan harta yang haram dari aspek
perolehan ya. Tapi kalau secara zat jelas, kalau yang namanya secara zat, misalnya kita dapat warisan babi ya, dibuang gitu, nggak boleh dijual, nggak boleh dimanfaatkan dan seterusnya. Baik, yang kedua, nah ini yang sering jadi masalah Pak. Harta waris itu kaidah asalnya jemaah sekalian ya, kaidah asalnya adalah harta yang dimiliki oleh pewaris selagi dia masih hidup. Maka kalau ada harta yang disandarkan kepada pewaris setelah dia meninggal dan itu bukan milik dia saat masih hidup, itu bukan harta waris. Misalnya apa Pak? Nah, misalnya ini, uang santunan, uang pensiunan, dan klaim asuransi. Nah ini kita coba sedikit jelaskan satu persatu Pak. Uang santunan itu kan sedekah, misalnya sedekah tetangga ya. Ada orang meninggal, biasa tradisi masyarakat kita kan ada tempat wadah yang nanti dimasukin uang gitu ya. Uang sedekah ini Pak, itu punya siapa? Apakah harta waris atau sedekah untuk siapa? Nah, atau gini, sedekahnya ini untuk almarhum yang meninggal atau untuk keluarga almarhum? Nah, untuk keluarga almarhum. Nah, jadi dia bukan atas nama almarhum. Maka sedekah ini tadi kalau misalnya Pak, setelah didapatkan keluarga almarhum bersepakat bagi sama rata kepada seluruh anaknya dan istrinya tanpa ditentukan berdasarkan hukum waris, boleh nggak? Boleh, karena itu bukan harta waris ya. Termasuk dalam hal ini Pak uang pensiun. Nah tapi uang pensiun ini agak ada, mungkin tergantung kita lihat sistem yang berlaku Pak ya. Karena uang pensiun ini bisa jadi dia santunan dari perusahaan, maka jatuh seperti sedekah. Bisa jadi sebenarnya potongan gaji yang selama ini diambil yang nanti sewaktu-waktu digunakan untuk keperluan masa tua. Yang sekarang sempat diperdebatkan itu Pak ya, yang umur 65 ya? JHT yang umur 65. Itu kan itu diambil dari gaji atau sedekah perusahaan Pak? Dari gaji kan? Nah, kalau uang seperti ini yang dari gaji ini jelas adalah harta waris. Karena pada dasarnya itu hasil upaya dari siapa? Si pewaris. Tapi kalau itu murni sebagai bentuk santunan dari perusahaan misalnya gitu ya. Misalnya perusahaan punya ada dana CSR misalnya gitu ya, dana sosial yang nanti diberikan kepada yang dapat musibah dari karyawannya misalnya. Nah, maka dia jatuh sama seperti uang santunan. Nanti maka dilihat ya. Atau misalnya begini Pak, bisa jadi uang santunannya itu dalam sistem bernegara kita diperuntukkan hanya beberapa pihak saja. Misalnya kalau ada orang meninggal yang menerima hanya siapa? Misalnya istrinya misalnya gitu ya. Nah, maka ya jelas itu adalah milik siapa? Istrinya, tidak bisa menjadi harta waris. Nah, sedangkan yang ketiga ini agak sedikit masalah nih Pak. Klaim asuransi ya. Terlepas asuransi hukumnya apa Pak ya? Tapi begini, sederhananya jamaah sekalian, asuransi itu kalau kita ambil ya apa yang menjadi fakta lapangan sehari ini, ada asuransi yang dianggap halal, namanya ini sebenarnya harta waris. Tapi sejumlah premi yang kita nanti ketika misalnya keluarga dapat asuransi nih dari perusahaan asuransi konvensional misalnya ya. Nah, maka diambil saja sejumlah nilai premi yang selama ini dibayarkan oleh pewaris dan itu menjadi harta waris, tapi sisa kelebihannya harta apa Pak? Kalau misalnya ada kelebihan. Kelebihannya mirip seperti uang riba, harus disedekahkan dalam sosial. Ini kalau asuransinya yang kita anggap hukumnya haram. Tapi kalau asuransi itu misalnya kita anggap menggunakan sistem syariah misalnya Pak ya, karena MUI juga sudah memfatwakan ada asuransi syariah. Maka dalam hal ini kita lihat dulu Pak, asuransi syariah itu selama ini yang saya pelajari ya, ada dua sistem di dalam premi yang dibayarkan. Pertama ada investasinya dan yang kedua ada murni sedekah sesama pemilik asuransi. Karena tabarruk ya, tabarruk. Nah, kalau untuk nilai premi yang itu merupakan investasi, jatuhnya harta waris. Ya, karena investasi pada dasarnya usaha dari si pewaris. Tapi kalau untuk potongan yang dianggap sebagai tabarruk, maka ini bukan harta waris. Maka diberikan kepada siapa Pak? Diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pewaris sebagai penerima sedekah tersebut. Jadi mirip seperti uang santunan. Sedangkan investasi murni menjadi harta waris. Nah, ini untuk klaim asuransi. Jelas Pak ya, yang kita punya asuransi. Tapi kalau BPJS Pak ada nggak investasinya Pak? BPJS itu ada nggak sih BPJS kematian Pak? Investasi nggak ada, tapi kematian ada nggak BPJS? Ada ya? Hah? Cuma sakit aja. Kematian tidak dapat santunan? Ada. Nah, kalau BPJS, kalau misalnya ada santunan kematian Pak, itu harta waris atau bukan?
Bukan, itu bukan harta waris, ya. Karena di dalamnya tidak ada investasi, ya. Nah, jadi intinya seperti itu, ya. Untuk kemudian asuransi. Karena asuransi BPJS kan sekarang mau diwajibkan, ya. Mau diwajibkan, ya. Baik, yang ketiga jamaah sekalian. Nah, ini menegaskan apa yang sebelumnya kita bahas. Mungkin saya tutup di sini, ya. Atau nanti satu lagi. Yang ketiga, tidak tercampur harta itu dengan kepemilikan pihak lain yang masih hidup. Ya, maka dipilah-pilah dulu. Jadi ketika seseorang meninggal, maka ahli waris jangan langsung kemudian mengklaim semuanya sebagai harta waris, tapi dipilah-pilah dulu secara jujur mana yang menjadi harta murni milik pewaris, mana yang itu pada dasarnya milik orang lain, ya. Nah, biasanya seringkali terjadi pencampuran itu seperti harta antara suami istri atau misalnya antara partner bisnis misalnya, ya. Maka dalam konteks ini yang bisa diwariskan hanya harta yang murni milik si pewaris, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, sudah dikeluarkan terlebih dahulu beberapa kewajiban yang wajib ditunaikan sebelum dibagi waris, ya. Apa saja kewajiban itu? Pertama adalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini murni diambil dari harta waris, ya, tidak dibebankan kepada harta keluarga. Yang kedua adalah hutang kepada Allah dan manusia. Nah, kalau hutang kepada manusia kita jelas paham, Pak, ya. Ini seringkali yang sering kita persoalkan, ya. Tapi yang seringkali dilupakan, Pak, ada hutang kepada Allah. Nah, kita kalau punya hutang kepada Allah terkait dengan harta, ini juga harus dijelaskan sebelum meninggal kepada keluarga kita. Apa misalnya, Pak? Misalnya, ya, anggaplah kita punya orang tua yang sudah sepuh, Pak. Dia selama ini tidak puasa Ramadan, tapi akalnya masih berfungsi baik. Berarti kan kewajibannya adalah dibayarkan apa? Fidyahnya, kan? Fidyah pakai uang untuk membeli beras dan seterusnya, kan? Nah, maka ketika dia meninggal dan fidyahnya belum ditunaikan, maka penunaian fidyah diambil dari mana? Harta waris, ya. Atau misalnya, Pak, ada orang punya kewajiban nazar harta, belum ditunaikan, keburu meninggal. Ya, nazar harta misalnya apa? Misalnya seperti wakaf. Dia bernazar, saya bernazar ingin mewakafkan sejumlah harta saya untuk bangun masjid atau untuk renovasi masjid misalnya. Ya, disampaikan kepada keluarganya, maka sebelum bagi waris selesaikan dulu nazar dari almarhum itu, ya. Atau misalnya, nah ini juga sering, dan ini ada yang sering kali orang salah paham, Pak. Zakat. Saya tanya dulu jamaah sekalian, ada nggak sih zakat atas harta waris, Pak? Jawabannya tidak ada. Tapi yang ada adalah zakat atas seseorang yang belum ditunaikan tapi keburu meninggal. Maka zakatnya tetap wajib ditunaikan lewat harta waris. Misalnya begini, Pak, ada orang punya kewajiban zakat jatuh temponya bulan Ramadan misalnya, ya. Jatuh tempo bulan Ramadan. Sudah masuk bulan Syawal, zakatnya belum ditunaikan, keburu meninggal pas mudik misalnya gitu, ya. Pas mudik meninggal gitu, ya. Tapi belum menunaikan zakat di bulan Ramadan. Nah, maka zakat ini tadi yang sudah jatuh tempo tapi belum ditunaikan keburu meninggal, wajib gak dibayarkan? Wajib, ya. Dan dibayarkan lewat harta apa? Jelas lewat harta warisnya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud zakat di sini, Pak, hartanya diberikan kepada keluarga, kepada ahli waris. Nah, maka apakah ada istilah zakat untuk harta ahli waris? Pada dasarnya nggak ada, tapi tergantung kepada si ahli warisnya. Kalau ahli warisnya dapat harta warisan kemudian mencapai nisab dan sudah jatuh tempo, ya wajib zakat atas per orang yang sudah wajib menunaikan zakat. Tapi misalnya begini, Pak, ada ahli waris dapat harta waris 1 miliar. Hari ini ahli waris dapat 1 miliar, ya, berupa warisan. 1 miliar sudah masuk nisab nggak, Pak? Sudah masuk nisab, ya kan? Tapi kan yang namanya uang syaratnya bukan nisab, syaratnya juga dimiliki selama haul 1 tahun. Hari ini dapat 1 miliar, Pak. Besoknya habis untuk bayar hutang dia 1 miliar juga. Wajib zakat nggak? Ya enggak, karena syarat nisab terpenuhi, syarat haul belum terpenuhi. Nah, maka kalau untuk terkait dengan harta si ahli waris, ya tergantung masing-masing orangnya. Tapi kalau untuk yang tadi kita sebut almarhum sebelum meninggal belum ditunaikan zakatnya, harus ditunaikan dulu dari harta waris. Nah, inilah yang namanya hutang kepada Allah, ya. Nah, termasuk hutang pada manusia. Dan yang ketiga adalah wasiat. Nah, kalau wasiat intinya adalah pemberian kepada siapapun selain ahli waris, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, jadi kalau ada anak angkatnya misalnya diberi wasiat, ya tunaikan dulu wasiat itu untuk anak angkat, anak tiri, ya. Kemudian keluarga yang bukan ahli waris seperti bibi misalnya, nah itu kan bukan ahli waris. Maka bisa mendapatkan wasiat tapi tidak boleh lebih dari
sepertiga. Dan itu ditunaikan dulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, "Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain." Tunaikan dulu wasiat dan hutangnya, baru kemudian harta bisa diwariskan kepada ahli waris. Nah, sampai kepada wasiat terakhir yang tersisa baru kita sebut harta waris. Nah, ketika kemudian harta ini jadi harta waris, Pak, baru kita berikan kepada ahli waris. Baik, tapi mungkin karena waktunya ini sudah syuruk, saya mungkin cukupkan ya. Ini pembahasan ahli waris agak cukup panjang. Intinya seperti tadi kita sebutkan, pewarisnya seperti apa, harta warisnya bagaimana. Nah, setelah itu baru kemudian hartanya diberikan kepada ahli waris. Baik, jemaah sekalian, udah masuk syurga ya? Enggak, ada tanda. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, Pak? Ya, silakan. Kakek, anak. Dihibahkan. Statusnya apa? Atasnamakan kepada si anak perempuan juga. Laki-laki. Wajar dituntut sama yang lain, Pak. Baik. Jadi begini, sebenarnya kalau kita berdasarkan yang tadi saya sampaikan, Pak ya, hibah yang sudah terlanjur disampaikan, yang sudah terlanjur diikrarkan, dan ini kan ada dua, berarti kan ada dua harta yang dihibahkan, satu sudah dijual, satu, ya. Oh, tapi hibah ini sendiri sebenarnya nggak jelas juga, hanya klaim sepihak ya. Ya. Berarti begini, Pak. Apa yang sudah terjual mungkin sudah selesai urusannya ya. Nah, tinggal yang tersisa. Nah, yang tersisa ini kan berarti diklaim ya. Yang tersisa ini kan diklaim oleh anak perempuan sebagai hibah ya. Sedangkan anak laki-laki tidak mengakui. Iya. Ya, artinya begini, Pak. Pertama yang perlu ditelusuri dulu ya, klaim hibah dari anak yang meninggal ini tadi, dari anak perempuan, itu klaim yang benar atau tidak? Karena ada kaidah begini, Pak, ada kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Pembuktian dibebankan kepada yang mengakui sesuatu. Ya, sedangkan yang dituduh itu tidak wajib mendatangkan bukti tapi cukup bersumpah. Artinya kaidah dasarnya, Pak, ketika ada orang yang mengklaim saya dapat hibah misalnya gitu ya. Atau ahli warisnya lah mengklaim ibunya yang meninggal sempat mendapatkan hibah. Berarti harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Kalau di zaman sekarang ini, Pak, kalau misalnya saksi mungkin nggak ada saksi tadi ya. Nah, buktinya adalah surat menyuratnya. Apakah memang surat itu sudah atas nama si anak perempuan atau tidak? Kalau misalnya masih atas nama neneknya, Pak ya, berarti itu tidak punya bukti. Nah, kalau dia misalnya tidak bisa membuktikan surat itu atas nama ibunya yang meninggal tadi, ya, yang mengakui dapat hibah dari siapa? Ibunya, yaitu neneknya gitu ya. Nah, maka dalam hal ini hukum asalnya berarti harta itu bukan harta hibah, tapi harta waris gitu. Nah, kalau harta waris ya berarti
anak perempuan saja, tapi juga siapa? Anak laki-lakinya. Nah, kalau anak laki-lakinya ini kemudian masih hidup, ya mereka menerima. Tapi kalau meninggal, ya diwariskan kepada siapa? Keturunannya gitu. Ya intinya sih Pak, intinya ini, kalau sebenarnya begini, kalau lewat musyawarah kekeluargaan tidak bisa gitu ya. Kalau bisa memusyawarah kekeluargaan sih sebenarnya win-win solutionnya udahlah itu anggap sebagai harta waris bagi sesuai dengan hukum waris. Itu win-win solutionnya Pak ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilakukan seperti itu, ya ujung-ujungnya kan adalah kemana? Pengadilan. Ya, pengadilan lah yang nanti akan membuktikan apakah ini hibah atau sebagai harta waris ya, dan tentunya masing-masing harus mendatangkan bukti. Sebenarnya kalau yang mendapatkan hak waris tidak perlu mendatangkan bukti, statusnya sebagai anak aja sudah selesai. Ya mungkin perlu cukup membawa kakak aja gitu ya. Tapi yang tadi mengklaim hibah dia harus mendatangkan bukti bahwa itu memang secara resmi surat-suratnya sudah atas nama si penerima hibah. Itu kalau mereka tidak mau win-win solution dianggap sebagai harta waris. Tapi menurut saya sih ya, daripada silaturahim putus Pak gara-gara dibawa ke pengadilan, sebaiknya ya anggaplah sebagai harta waris dan sudah bagi sesuai dengan hukum waris gitu. Karena ada pihak ahli waris yang tidak mengakui itu sebagai hibah. Ya, tinggal bagaimana nanti musyawarahnya seperti apa. Ya wallah mungkin sederhananya begitu Pak ya. Baik, mungkin tadi satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat, satu perempuan, satu mualaf. Duanya? Aha. Oh, baik. Baik, kalau yang namanya hibah itu Pak, hibah tidak ada aturannya sebenarnya ya. Hibah itu yang penting adalah proporsional dengan asas keadilan. Artinya Pak, kalau misalnya kita punya anak kita kan pasti beda-beda kan kondisinya ya. Ada yang sudah nikah dengan anaknya sekian, ada yang sudah kerja, ada yang belum kerja, dan seterusnya ya. Nah kita yang misalnya ingin memberikan hibah kepada anak-anak kita itu Pak, maka asasnya bukan sama rata, harus diberi sama rata, tidak. Tapi kita pakai pertimbangan dari sisi kebutuhannya gitu ya. Dan ini juga sebisa mungkin Pak, tidak ada semacam ketidakridhoan dari setiap anak yang mendapatkan tadi gitu. Jadi anak yang tentunya membutuhkan lebih besar, ya boleh saja kita kasih yang lebih besar daripada anak yang tidak terlalu membutuhkan. Nah, jadi maka asasnya bukan asasnya itu sama rata, tapi asasnya apa? Proporsional dan keadilan melihat situasi yang ada. Ya, itu boleh. Dan tidak ada aturan harus 2/3, nggak mesti Pak. Kalaupun seandainya misalnya anak perempuannya dikasih lebih banyak daripada anak laki-laki, seandainya gitu ya, sebagai hibah, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Selama asasnya adalah proporsional. Ya. Itu satu. Nah yang kedua, kalau tadi kasusnya pewarisnya non muslim. Nah di antara anak-anaknya ada yang muslim, ada yang mu'alaf muslim berarti ya, ada yang masih non muslim. Kalau kita ikut pendapat mayoritas ulama Pak, memang dalam hal ini yang menerima harta waris hanya yang non muslim saja. Ya. Tapi kalau kita pakai pendapat sebagian ulama, maka yang muslim ikut bisa mendapatkan harta waris. Tapi dalam kasus seperti ini Pak, aturan mana yang kita pakai? Apakah aturan Islam ya atau aturan KUHP Perdata? Ya. Kalau misalnya non muslimnya Pak ya mau menerima aturan Islam, ahlan wa sahlan Pak, enggak apa-apa. Artinya kalau mau ikut aturan Islam berarti kan antara anak laki-laki dan anak perempuan ketentuannya 2/1 ya. Tapi kalau pakai KUHP Perdata Pak, itu enggak ada ketentuan 2/1. Yang namanya anak dibagi sama rata. Nah, maka dalam kasus seperti ini ya intinya kalau ikut pendapat yang mu'alaf bisa mendapatkan harta waris, nggak ada masalah, silakan saja. Tapi yang kemudian perlu dipersoalkan bagaimana metode pembagiannya. Nah, untuk metode pembagiannya Pak nggak masalah, musyawarah saja dengan anak yang non muslim. Kenapa? Karena pada dasarnya non muslim tidak terikat dengan hukum Islam. Ya, jadi mau dia dibagi sesuai hukum Islam 2/1 silakan, mau dibagi sama rata sesuai KUHP Perdata juga silakan, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau intinya si muslimnya dapat warisan, nggak apa-apa juga mengikuti pendapat yang bisa mewarisi harta dari non muslim. Ya. Itu Pak ya. Ya, Allahu a'lam. Masih ada Pak? Terakhir mungkin ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atau diberikan kepada yang lebih sedikit. Ujung-ujungnya pembagiannya sama rata, mengikuti gitu ya. Itu nggak masalah, silakan saja. Tapi kalau dari awal ikut KUHP Perdata dan rupanya aturannya tidak sesuai dengan hukum Islam, berdosa karena bertentangan dengan hukum Islam. Dan setiap yang bertentangan dengan hukum Islam, Pak, pasti punya potensi menimbulkan kerusakan di dunia, terlebih nanti di akhirat. Kapan kerusakan? Ketika ada ahli waris yang merasa yang harusnya lebih banyak dia dapat berdasarkan hukum Islam, akhirnya mengoreksi apa yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan ujung-ujungnya yang dikoreksi mau nggak Pak mengembalikan setelah dipakai? Ya nggak mau gitu kan. Oh, udah konflik lah yang terjadi gitu ya. Tapi kalau dari sejak awal mereka pakai hukum Islam, insya Allah tidak ada konflik. Walaupun nanti ujungnya bagi sesuai dengan ketentuan KUHP misalnya. Jelas Pak ya? Prosesnya seperti itu. Baik, cukup mungkin ya Mas kalian? Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan Allah memberikan kepada kita keluarga yang baik di dunia dan nanti di akhirat, yang bisa senantiasa menjalankan hukum Allah hingga kita nanti dipertemukan di akhirat bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.